SAW menjawab, jamaah sekalian, qala as-salatu ala miqatiha. Nah, perhatikan kata Nabi, yang paling utama yang diperhatikan sholat tepat waktu. Sudah masuk waktu, maka segera laksanakan sholat. Sholat wajib, jemaah sekalian. Sudah dikumandangkan azan, sudah terdengar suara azan, maka langsung sholat. Ya, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang paling banyak melalaikan berkaitan dengan sholat itu kaum wanita. Ya, kenapa melalaikan, jemaah sekalian? Misalkan sudah terdengar suara azan zuhur. Biasanya ibu-ibu kalau terdengar suara azan zuhur, karena kita mayoritas petani, itu kan baru pulang kan? Mandi dulu lah. Habis mandi masak lauk dulu. Setengah jam masak lauk. Terus perut bunyi-bunyi, makan dulu. Nanti sholatnya gak khusyuk. Makan Bapak Ibu sekalian. Nah, lewat setengah jam baru sholat zuhur. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan kita, perhatikan hal-hal yang penting. Salah satunya sholat, jangan ditunda. Kalau memang bukan perkara yang uzur syar'i. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabi tadi mengingatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mengingatkan sholat itu dilaksanakan tepat waktu. Ya, jangan ditunda dan jangan juga belum masuknya waktu sholat kita sholat. Ya enggak sah Bapak Ibu. Ya, makanya ketika di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin, di antaranya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat belum masuk waktunya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidaini. Nah, ini prioritas. Setelah kita jaga sholat, bakti dengan orang tua. Orang tua saya sudah nggak ada lagi, Pak Ustadz. Nah, kalau nggak ada lagi berarti kita ajarkan anak untuk berbakti dengan kita. Dilatih. Misalkan ketika kita pulang, dilatih anak itu bagaimana cara menyambut orang tua pulang. Kita latih misalkan anak, kalau kita tinggal ke kebun, Bapak Ibu sekalian, anak kita itu dikasih jadwal harus ngapain. Jangan mereka main tok di rumah. Saya tahu, nak, pagi ini ibu berangkat ke kebun ya. Nanti minta tolong sapu depan, sapu belakang, cuci piring. Dikit-dikit dulu. Ini mengajarkan anak berbakti kepada kedua orang tua. Na'udzubillahnya di zaman kita, Bapak Ibu sekalian, sekarang sebagian orang tua yang tinggal di perkampungan seperti kita ini justru pulang ke rumah kepalanya makin sakit. Dia punya anak gadis, tidur begawe. Dia punya anak bujang, megang HP, megang motor tiap hari. Kenapa terjadi? Karena tidak diajarkan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita punya anak bukan mempermudah hidup, tapi mempersulit hidup secara tidak langsung ya. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, setelah kita sholat tepat waktu, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua, atau kita ajarkan anak-anak untuk berbakti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu nggak usah menuntut anak kita bakal berbakti dengan kita menyekolahkan anak di pondok. Oh, ini anak saya sudah masukin SDIT, masa dengan orang tuanya tidak berbakti? Nggak usah dituntut Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak usah dituntut? Karena Bapak Ibu harus tahu, para guru di sekolah itu berharap anak sudah beradab dari rumah. Tuh, bapaknya berharap anaknya lulus pondok bisa beradab. Gurunya berharap anaknya sudah dididik di rumah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali ya, ketika seorang ayah, seorang ibu ingin mendapatkan kebaikan, ya harus dimulai dari dirinya.
Nggak usah terlalu banyak menuntut, anak saya sudah disekolahkan ke sini, anak saya sudah bayar mahal. Bahkan sebagian masyarakat kita menuntut, anak saya sudah ikut TPA sore, ngapo dia di rumah masih melawan. Lah, Pak, tidak sebesar itu peran TPA, gitu kan? TPA tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal jihadu fi sabilillah. Di antara yang utama seseorang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta, baik dengan jiwa, ya, baik dengan pengalaman. Nah, maka seseorang harus membantu menolong Allah Subhanahu wa taala dengan cara menegakkan agamanya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah menyampaikan tiga hal tadi, Rasulullah itu langsung diam. Setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia langsung pergi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau tadi aku nanya lagi yang keempat, pasti disebutkan oleh Nabi, tapi tiga saja sudah cukup. Maka jemaah sekalian, para sahabat saja bertanya, ya dari sekian banyak amalan, apa yang harus penting saya lakukan? Nah, masa kita nggak nanya, Bapak Ibu sekalian? Masa kita nggak pernah terpikir, hari ini hari Senin, apa yang besar pahalanya yang saya harus lakukan? Masa nggak pernah kita bertanya seperti itu? Nah, maka kita harus mencari tahu, ma'asyiral muslimin, belajar agama kita. Hari Senin itu hari apa? Apa amalannya? Bangun tidur habis sholat subuh, ngapain yang pahalanya besar? Oh, habis sholat subuh zikir pagi, baca Al-Quran, lakukan itu, ya. Nah, ini diantara hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan hadis Nabi tadi, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amalan yang utama, ini menunjukkan setiap individu itu amalan yang mudah bagi dia beda-beda. Ya, kita ada yang amalan mudah bagi dia baca Quran. Setiap pagi dia mampu baca Quran, tapi dia nggak mampu sedekah berkaitan dengan harta. Kita jemaah sekalian, ada yang Allah mudahkan di antara amalan yang dilakukan, kita gampang bakti kepada kedua orang tua. Mungkin kita serumah, mungkin rumah kita dekat, maka lakukan hal itu, ya. Jadi kata para ulama, hadis tadi menunjukkan tidak semua orang dimudahkan dalam semua ibadah. Buktinya apa? Buktinya ada sahabat yang lain yang bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling utama? Nabi jawab dengan urutan yang berbeda. Nah, jadi jangan sampai kita putus asa. Oh, saya nggak bisa baca Quran, Pak Ustadz. Saya belum bisa baca Quran, cuma bisanya Iqra. Terus ngapain saya pagi-pagi? Dengar murotal, ibu-ibu. Dengar pengajian, buka di HP, buka di TV. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, di antara hal yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita utamakan hal yang wajib, baru mengerjakan hal yang sunnah. Maksimalkan dulu yang wajib, ya. Baik itu berkaitan dengan sholat wajib, baik itu berkaitan dengan infak yang wajib, baik itu berkaitan dengan pendidikan yang wajib. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya dia memperhatikan dulu perkara-perkara yang wajib, kemudian baru perkara yang sunnah. Di dalam hadis, ibu sekalian, yang mungkin pernah Bapak Ibu sekalian dengar, dari sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang siapa yang termasuk wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi.
Ketika Allah menyebutkan barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan memusuhi dia. Lalu Nabi menyebutkan di antara hadis qudsi Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan melakukan amalan yang wajib sehingga aku mencintainya, kemudian baru ditambah dengan amalan yang sunnah. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan yang harus dimaksimalkan bagi kita itu yang wajib dulu. Nah, yang wajib dulu. Kita sholat, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin kita sholat sunnah yang lain jarang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mungkin sholat duha jarang, sholat tahajud jarang. Maksimalkan yang wajib dulu. Ya, sholat zuhur misalkan, kita usahakan tepat waktu. Sholat asar misalkan, Bapak Ibu sekalian. Sholat maghrib kita maksimalkan, kita datang 5 menit sebelum azan misalkan. Begitu juga dengan sholat subuh. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, seseorang ketika dia ingin menambah dengan amalan sunnah, yang wajibnya dimaksimalkan dulu. Ya, bakti dengan orang tua wajib jemaah sekalian. Ya, maka jangan sampai kita sibuk baca Al-Quran tapi dengan orang tua ribut terus. Ya, jangan sampai jemaah sekalian kita sibuk sedekah misalkan setiap hari masuk kota infak, tapi apa? Hubungan dengan orang tua tidak diperbaiki. Anaknya tidak disuruh sholat wajib. Ini perkara yang wajib tapi dilupakan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kata sahabat Abu Bakar, beliau pernah memberikan wasiat kepada sahabat Umar. Ya, di antara wasiat yang disampaikan oleh beliau jemaah sekalian, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan sunnah yang kita lakukan kalau belum menunaikan amalan yang wajib. Nah, di dalam hadis Bapak Ibu, ketika Nabi mengatakan amal yang pertama kali yang akan dihisab itu sholat. Sholat yang mana? Sholat itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat istisqa, banyak. Maka para ulama menjelaskan sholat yang wajib, ya, walaupun dia punya banyak amalan sholat sunnah, kalau sholat wajibnya tidak disempurnakan, tidak bakal lewat, nyangkut Bapak Ibu sekalian, mampir dulu ke neraka. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana tadi nasihat dari Abu Bakar ketika beliau menyampaikan ke sahabat Umar, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali dia menyempurnakan yang wajib. Maka ini merupakan hal yang harus kita perhatikan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah, ya, kenapa kita harus mengutamakan hal yang wajib, Bapak Ibu sekalian. Didik anak itu hal yang wajib, Bapak Ibu, ya. Siapa yang wajib? Orang tua. Bukan guru di sekolah, bukan. Orang tua yang wajib didik anak. Yang wajib mengajarkan anaknya bertutur kata lembut siapa? Orang tua. Gimana cara ngajarkannya? Praktekkan di rumah. Kalau kita nggak mau anak kita ngomong yang kotor, di rumah jangan keluar kosakata yang kotor. Kalau kita nggak mau orang tua dibentak, di rumah jangan sering membentak. Subhanallah Bapak Ibu, saya perhatikan salah satu kebiasaan orang perkampungan seperti kita, istri itu sering membentak suami depan anaknya. Sering Bapak Ibu. Walaupun tidak membentak, suaranya lebih tinggi. Ini mayoritas. Kenapa? Karena istri merasa dia sudah lama kenal dengan suaminya, dia sudah dekat dengan pihak keluarganya. Memang orang satu kampung yang nikah, sehingga dia berani menaikkan volume suaranya. Dan ternyata di antara dampak jeleknya, ketika anaknya sudah besar, ibunya sering dibentak sama anaknya. Nah, ini yang terjadi. Ada pernikahan rumah tangga,
ketika suami masih hidup, istri sering naikkan suara. Dia punya anak. Ninggal suaminya, Bapak Ibu sekalian, anaknya ini jadi anak durhaka, bahasa orang dusun. Gara-gara bapaknya ninggal. Kenapa? Karena dia sering bentak emaknya, sering maling duit emaknya, sering minta duit untuk beli sabu dengan emaknya. Emaknya sekendak-kendak hati. Nah, ini diantara praktek yang tidak sadar, yang ujungnya kita merasakan pahit dari praktek tersebut. Di antara hikmah jemaah sekalian, kenapa kita harus memperhatikan hal yang wajib? Yang pertama, karena perintah yang wajib itu disebutkan dengan kalimat yang tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Kalimat yang wajib, perintah yang wajib itu disebutkan secara tegas. Misalkan perintah untuk sholat, wa aqimus sholat, tunaikanlah sholat, kata Allah. Langsung tegas jemaah sekalian. Berbeda dengan hal-hal yang sunnah. Lihat ketika Nabi SAW menyebutkan hadis qudsi, keutamaan orang yang sholat di sepertiga malam terakhir. Apa bunyi hadis qudsinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menanti para hamba yang ingin meminta ampunan. Barang siapa yang mau ampunan, aku beri. Barang siapa yang mau surga, aku beri. Itu lihat konteksnya jemaah sekalian, anjuran, ajakan supaya orang mau melakukan, karena sifatnya sunnah. Tapi perkara yang wajib langsung Allah tekankan, tunaikanlah sholat, bayar zakat, bakti ke orang tua, jangan lakukan kesyirikan. Nah, ini perkara yang wajib. Jadi kenapa perkara yang wajib harus diperhatikan? Karena perintahnya lebih tegas. Hikmah yang kedua jemaah sekalian, kenapa kita harus perhatikan yang wajib? Karena kalau meninggalkan yang wajib itu dihukumi dosa. Ya, dihukumi dosa. Kecuali kalau memang dia masuk orang-orang yang dapat pengecualian. Misal bapak atau ibu di sini punya anak yang nggak bisa baca Al-Quran. Setelah ditanya, kenapa kamu nggak bisa baca Al-Quran? Oh, ibu saya nggak pernah ngajarin. Dosa ibunya. Setelah ditanya dengan ibunya, Bu, kenapa nggak diajari anaknya? Oh, saya dulu hidupnya di dalam kebun, kami nggak ada wasilah untuk belajar berpuluh-puluh tahun. Sekarang saya sudah belajar, ternyata nggak bisa. Baru dapat uzur. Tapi kalau misalkan ibunya pernah belajar Iqra, selesai, pernah hatam baca Al-Quran, bisa, dan dia nggak mau ngajarin anaknya karena ke kebun, karena bapaknya panen sawit, terhitung dosa. Jemaah sekalian, jadi yang wajib itu jangan main-main. Kita nggak bisa beralasan. Termasuk juga kita punya anak, kenapa nggak sholat Jumat? Bapak Ibu sekalian punya anak di rumah, kenapa tadi nggak sholat zuhur? Biarlah Pak Ustadz, dia masih kecil juga. Dosa kalau anaknya sudah balik, ditanggung sama orang tua dan anaknya juga dapat dosa. Bayangkan Bapak Ibu, anaknya nggak disuruh tutup aurat, keluar bawa motor sore-sore, celana pendek, jilbab bidah. Tidak pernah ditegur itu sama orang tua di rumah. Tidak pernah ditegur. Kalau pernah ditegur, tidak mungkin anaknya keluar berkali-kali dalam satu hari. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah perhatikan beberapa orang tua yang punya anak usia-usia SMP, SMA, yang keluar pakai celana pendek, baju terbuka, nggak pakai jilbab. Orang tuanya tidak bisa nasihatin anaknya lagi. Katanya, susah kami bilang ngomong. Bukanlah pernah ngomong, bapak tidak dari awal menegaskan itu wajib. Ya, sehari itu jemaah sekalian, dari ba'da asar sampai maghrib, saya perhatikan bisa 5 kali dia mutarin kampung, Bapak Ibu sekalian. Ilir mudik ya, bawa motor sama kawan-kawan yang megang HP. Bisa 5 kali mutarin kampung. Bayangkan dosa yang didapatkan oleh orang tuanya. Itu sehari. Kebiasaan anaknya mutar-mutar kampung 5 kali. Bayangkan kalau seminggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita orang desa, ya, sudah bergeser yang seharusnya kita berani marah, sekarang nggak berani marah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya kepala kita ini dipijak.
Kita punya anak baru tamat SMA, sudah bijak, sudah marah-marah ke orang tua, minta beli motor. Itu belum masuk ranah kewajiban dia. Gara-gara kita dari awal tadi tidak berani ngatur anak. Nak, kamu harus sholat, gak berani. Nak, kamu harus nutup aurat, gak berani. Akhirnya begitu juga anaknya mau sekolah. Sekolah di mana? Mau di Linggau, Bebu. Enak di Linggau, banyak kawan aku. Gak berani nyegah, padahal dia tahu kalau di Linggau rusak pergaulan anaknya. Nah, ini yang terjadi jemaah sekalian. Jadi ketika seseorang meninggalkan hal yang wajib, ya, maka dia langsung dihukumi dosa dan juga anaknya mendapat dosa. Hikmah yang ketiga jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kenapa yang wajib itu harus diperhatikan? Karena yang wajib itu adalah hal yang pokok. Bapak Ibu di sini insya Allah sudah punya rumah. Kalau bangun rumah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bakal mikir beli genteng atau bikin pondasi? Pasti pondasi. Karena kalaupun gentengnya genteng paling mahal, kalau pakai plafon paling bagus, kalau pondasinya jelek roboh Bapak Ibu. Agama kita seperti itu. Pondasinya itu perkara yang wajib. Kita kalau nggak bisa sholat 5 waktu, sebanyak apapun kita infak ke masjid bakal goyang, niatnya bakal rusak. Mau kita punya 5 anak sekolah di pondok yang mendoakan kita, tidak bakal Bapak Ibu sekalian. Kita nggak punya pondasi, kita nggak sholat 5 waktu. Zaman sekarang itu banyak orang tua punya anggapan, saya kan nggak sholat nih, sudahlah saya masukkan anak saya ke pondok, dia jadi anak yang soleh, dia yang bakal mendoakan saya. Lah nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Mau jungkir balik anak kita doakan di pondok, kita nggak sholat, nggak bisa, tetap berdosa. Jadi mereka menganggap anak ini investasi, cukuplah anak yang soleh, saya nggak usah. Lah lucu Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang terjadi. Kemudian hikmah yang keempat, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus memperhatikan yang wajib? Karena yang wajib jemaah sekalian itu sifatnya harus dan bukan pilihan. Ya, sholat 5 waktu ini harus. Selagi masih ada napas harus sholat Bapak Ibu. Ini masuk rumah sakit dikit, pasang infus, tidak sholat. Masuk rumah sakit dikit, diperban kakinya, sholat dah. Acak aku bergerak, lah ngamu udah sholat. Orang tuanya juga dukung. Ketika anaknya masuk rumah sakit, saya pernah ketemu Bapak Ibu sekalian, warga di desa saya, ya, di Linggau, anaknya kecelakaan Bapak Ibu. Kemudian saya besuk, dan di situ ada orang tuanya, cowok kalau nggak salah ya. Terus saya tanya, ini cak mano sholatnya, Wak? Ini kan anak nih kayak gini, kata dokter cak mano sholatnya? Tidak, dia tidak sholat. Lah, gimana ceritanya? Berarti orang tua tidak mengingatkan anaknya untuk sholat. Bayangkan kalau misalkan tadi anak Wak ketika ditabrak motor, kecelakaan, masuk rumah sakit, sembuh sebentar, kemudian tidak disuruh sholat, meninggal dunia, berdosa orang tua dan anak, tidak melakukan ibadah sholat. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perkara yang wajib itu harus. Mau kita melakukannya susah, mau kita melakukannya gampang, maka tetap harus dilaksanakan. Sama dengan belajar agama ini Bapak Ibu sekalian, kita itu harus belajar agama. Apakah harus dari ustadz dan ustazah? Tidak, ya, tidak harus. Sama ketika seseorang belajar bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, apakah semua kita tertuntut harus paham betul bahasa Arab sehingga dia bisa tahu tafsir dan maknanya? Tidak tertuntut. Tapi yang menjadi wajib seseorang belajar bahasa Al-Quran dia, bahasa Arab. Jadi kita itu nggak dituntut jadi orang yang mahir, orang yang pandai, enggak. Tertuntut bagi kita untuk belajar. Sebatas mana yang kita dapat sudah cukup. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menjadi
prioritas kita di dalam menjalani kehidupan, Bapak Ibu sekalian, kita walaupun amalannya sedikit harus dilakukan dengan ikhlas. Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya nyumbang aqua ke masjid, ini harus dengan ikhlas. Tidak usah nak bersebut-sebut di hari Jumat, Bapak A nyumbang aqua 2 dos. Sebut yo namanya panjang, jangan tak nyebut nama bapak aku, si A bin A bin A misalkan. Ini nggak usah Bapak Ibu sekalian. Kita itu justru dari amal yang sedikit itulah dijaga biar ikhlas dapat pahala. Sama nih misalnya ketika Bapak Ibu sekalian datang ke masjid mau dengar ceramah, dapat pahala Bapak Ibu. Maka harus ikhlas, nggak usah kaget disebut. Nah Pak, tadi dengar dak orang ceramah di masjid tuh nah, mangkonyo ke masjid bapak itu, nah itu udah ikhlas lagi, ya. Kenapa kita bilang gak ikhlas lagi? Karena dia sudah menuduh orang, kemudian sudah merendahkan orang lain. Karena tujuan kita di sini ini bukan untuk merendahkan orang. Tujuan Bapak Ibu di sini datang dengar ceramah itu bukan untuk mengatakan orang yang gak datang itu jelek, bukan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya untuk diri kita sendiri. Kalau kita pulang ke rumah, oh saya nanti mau sholat harus karena Allah, saya nanti mau ngajarin anak saya ngaji harus karena Allah, ya. Nah ini Ibu sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara berkaitan dengan keikhlasan ini merupakan syarat. Kalau kita mau ibadah kita diterima, apapun ibadahnya Bapak Ibu sekalian harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Bapak Ibu sekalian, para ulama banyak memberikan definisi. Di antara definisi yang paling gampang dicerna, ikhlas itu kita melakukan sesuatu, kita berharap Allah yang balas. Contoh Bapak Ibu, kita ngajarin anak, nak ini duit 10.000, ya, tidak usah 10.000, 2.000. Nah ini duit 2.000, nanti kalau kamu ke masjid taruh di dalam kotak infak, lalu kamu berdoa, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga. Ikhlas Bapak Ibu sekalian. Walaupun 2.000, kenapa masuk dalam kategori ikhlas? Karena orang tua mengajarkan anak setelah melakukan sesuatu minta balasan kepada Allah. Ini ikhlas. Contoh yang tidak ikhlas, kalau orang tua mengajarkan kepada anak, nah bantu wak di sana panen kopi yo, nanti habis itu kau minta upah sama dia. Ini ngajar yang tidak ikhlas, walaupun ketika dia membantu dengan amalan yang banyak misalnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita baca Al-Quran. Bahkan yang paling gampang ibu-ibu sekalian ketika masak. Masak tuh masak dengan sepenuh hati ibu-ibu. Jangan sambil berutuan. Inilah bapak nih gawe utang banyak, ini tidak dilunasi. Tidak usah Bu. Ketika masak itu sambil doakan suami. Ya Allah, supaya saya berdoa dengan masakan ini biar suami saya makin semangat kerja, biar anak saya semakin semangat belajar agama, biar saya makin disayang suami. Seperti itu. Kalau masak sambil ngoceh, akhirnya keasinan itu ibu. Ya, akhirnya terlalu pedas. Lah sudah masak dikomen sama suaminya, wah ibu, alangkah masin masakan ini. Apa ada rencana lain kata suaminya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu para ulama mengajarkan di antara pahala yang bisa didapatkan oleh seorang istri ketika di rumah, ibu sekalian, mereka melakukan setiap pekerjaan rumah itu karena Allah. Saya masak, misalkan ibu-ibu masak tekwan. Saya masak ini karena Allah, saya ingin dapat pahala, saya melakukan kewajiban. Mau dipuji nggak dipuji sama suami, saya tetap masak. Suami juga seperti itu. Saya keluar kerja ini ingin memenuhi nafkah. Karena siapa? Karena Allah. Mau hasilnya dikit, istri protes. Mau hasilnya banyak, istri dipuji, istri memuji. Bukan urusan kita. Jadi ada istilah rumah tangga sekarang itu rusak Bapak Ibu sekalian, katanya karena kurang memuji suami, kurang ngasih pujian antara suami dan istri.
Suami jarang muji istri, istri jarang muji suami. Inilah penyebab seseorang susah ikhlas, Bapak Ibu. Kita kalau mau masak sudah, mau dipuji nggak dipuji kita laksanakan. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, di antara kebiasaan ibu-ibu kalau lagi tidak senang dengan lakinya udah galak masak, itu dosa besar. Dosa besar. Karena dia tidak mau menjalankan haknya sebagai tugasnya sebagai seorang istri, menyiapkan dan juga melayani suaminya. Hadis dan ayatnya banyak Bapak Ibu sekalian. Perintah seseorang untuk melakukan sesuatu harus dia berharap balasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia ini ada 6 poin Ibu sekalian. Ini yang keempat. Sebentar lagi, nggak lama-lama Bapak Ibu. Jadi poin yang keempat di antara yang harus kita prioritaskan Bapak Ibu sekalian, setelah ikhlas tadi, apapun yang kita lakukan berkaitan dengan ibadah, usahakan memang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kita mau baca Quran, usahakan yang memang sudah dicontohkan. Dicontohkan, Nabi itu pernah mengajarkan kalau mau baca Quran, bersuci dulu, menghadap kiblat, menutup aurat, dimulai dengan ta'awud, ya. Ini yang sudah dicontohkan. Nah, jangan suka-suka kita, ya. Atau misalkan kita ingin sedekah, misalkan, lakukanlah sedekah sesuai dengan yang dicontohkan. Apa kata Nabi SAW berkaitan dengan sedekah yang dilakukan oleh seseorang? Kalau dia bisa menyembunyikan sedekahnya, ini lebih baik. Tapi kalau dia ingin menampakkan dalam tujuan supaya orang lain termotivasi, ini juga baik. Jadi dicontoh Ibu sekalian. Kita lihat, kalau dengan saya nyebut nama infak sekian, saya bakal potensi untuk tidak ikhlas, jangan disebut. Tapi kalau saya yakin dengan saya nyebut, saya nyumbang semen sekian, nanti bakal ada warga yang termotivasi, boleh Ibu sekalian. Nah, jadi jangan sampai zaman sekarang itu kan semua serba dokumentasi Bapak Ibu ya. Jadi ini fitnah. Kenapa semua harus dokumentasi? Ya. Jadi ini dikritisi dulu. Kalau kita sudah nyumbang sesuatu, misalkan Ibu sekalian sudah nyumbang ke masjid, itu nggak perlu dokumentasi Bapak Ibu. Nggak perlu. Karena nanti dokumentasi ini bakal merusak niat kita sendiri. Dan penyakit zaman sekarang seperti itu. Dokumentasi, ya. Sehingga ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, akhirnya timbul sombong. Oh, saya yang bangun loh masjid A, saya yang bangun loh rumah sekolah B misalkan. Nah, ini yang keempat Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang kita lakukan, mau kita berzikir, mau kita baca Quran,